Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Anira Mutia Kamil, kelas MC301. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Agama dan Hak Asasi Manusia, Perspektif Konflik Palestina dan Israel untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Agama. Latar belakang, konflik antara Palestina dan Israel berawal dari akhir abad ke-19 dengan munculnya gerakan Zionisme yang menginginkan pendirian negara bagi bangsa Yahudi di wilayah Palestina. Ketegangan meningkatkan setelah deklarasi Balfour 1917 dan keputusan PBB pada tahun 1947 untuk membagi Palestina menjadi dua negara, satu untuk bangsa Yahudi dan satu untuk bangsa Arab. Proklamasi berdirinya negara Israel pada tahun 1948 memicu Perang Arab-Israel pertama yang menyebabkan pengungsian massal warga Palestina yang dikenal sebagai Nakba. Sejak itu, berbagai perang dan konflik telah terjadi, termasuk pendudukan Israel di wilayah tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Konflik ini semakin rumit dengan dimensi agama karena Yerusalem dianggap suci oleh tiga agama besar, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Kemudian pembahasan yang pertama, salah satu faktor utama yang memicu konflik adalah perebutan kota Yerusalem. Kota ini dianggap suci oleh tiga agama besar dunia, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Untuk umat Islam, Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu di Yerusalem adalah tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Untuk umat Yahudi, tembok ratapan atau Western Wall adalah sisa dari kuil pertama dan kedua, tempat suci bagi Yahudi. Untuk umat Kristen, Yerusalem adalah tempat di mana Yesus disalibkan dan dibangkitkan kembali. Perebutan kendali atas situs-situs suci ini telah memicu berbagai aksi kekerasan dan ketegangan antara umat beragama. Baik Israel maupun Palestina menggunakan narasi agama untuk memperkuat klaim historis dan identitas nasional mereka. Israel mengklaim bahwa tanah Israel adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi, sedangkan Palestina meyakini bahwa Palestina adalah tanah leluhur mereka dan bagian tak terpisahkan dari identitas Arab dan Islam mereka. Narasi-narasi ini saling bertentangan dan menyulitkan upaya perdamaian karena sering kali dianggap sebagai serangan terhadap keyakinan agama. Dan konflik Palestina-Israel telah berlangsung selama beberapa dekade dan melibatkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Berikut adalah beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi dalam konflik ini. Pembunuhan dan kekerasan terhadap warga sipil, penembakan, dan serangan udara. Banyak warga sipil Palestina menjadi korban penembakan dan serangan udara oleh militer Israel. Serangan ini sering kali menargetkan area pemukiman, menyebabkan kematian dan cedera pada warga sipil, termasuk anak-anak. Yang kedua, pengusiran dan penghancuran rumah. Banyak warga Palestina yang diusir secara paksa dari rumah mereka, terutama di wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur. Penghancuran rumah-rumah ini seringkali dilakukan tanpa peringatan atau kompensasi yang memadai. Yang ketiga, blokade dan pembatasan akses. Israel memberlakukan blokade ketat di jalur Gaza, membatasi akses terhadap barang-barang penting seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Blokade ini menyebabkan kondisi hidup yang sangat sulit bagi warga Gaza. Yang keempat, penahanan dan penyiksaan warga warga Palestina yang ditahan tanpa dakwaan atau proses hukum yang adil. Penahanan administratif ini seringkali berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Terhadap laporan tentang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan Palestina oleh pihak berwenang Israel. 5. Pembatasan kebebasan bergerak. Israel telah membangun tembok pemisah dan pos pemeriksaan di tepi barat yang membatasi kebebasan warga Palestina. Ini menghambat akses mereka ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Yang keenam, serangan terhadap fasilitas publik. Serangan militer sering kali merusak atau menghancurkan fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit yang sangat penting bagi kesejahteraan warga sipil. Pelanggaran-pelanggaran ini telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi warga Palestina dan menimbulkan
dari berbagai organisasi HAM internasional. Konflik ini juga menyoroti perlunya solusi damai yang menghormati hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat. Hubungan antara kebebasan beragama dan hak asasi manusia dalam konflik Palestina-Israel sangat kompleks dan penuh tantangan. Berikut beberapa poin penting yang menunjukkan hubungan seperti berikut. 1. Pengaruh konflik terhadap kebebasan beragama. Konflik ini sering menghambat kebebasan beragama bagi warga Palestina. Misalnya, serangan militer terhadap tempat ibadah seperti masjid dan gereja serta pembongkaran tempat-tempat sakral menghambat warga Palestina untuk menjalankan agama mereka dengan bebas. Kemudian batasan akses dan penghambat banyak warga Palestina menghadapi batasan-batasan dalam akses ke tempat ibadah, pendidikan, dan layanan kesehatan. Tembok pemisah dan pos pemeriksaan yang dibangun oleh Israel membatasi kebebasan bergerak warga Palestina yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalankan kegiatan keagamaan. Kemudian dampak psikologi konflik yang berkepanjangan dan seringkali kejam ini juga memiliki dampak psikologis yang signifikan pada warga Palestina. Ketakutan, trauma, dan kehilangan tempat ibadah dapat menghambat kebebasan beragama dan kesejahteraan umum. Konflik Palestina-Israel telah berlangsung lama dan kompleks, sehingga penyelesaiannya membutuhkan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai solusi yang adil dan damai. Yang pertama, solusi dua negara. Konsensus internasional. Memperkuat konsensus internasional mengenai solusi dua negara, yaitu negara Palestina merdeka berdampingan dengan negara Israel. Kedua, negosiasi langsung. Memfasilitasi negosiasi langsung antara perwakilan Palestina dan Israel dengan dukungan dari komunitas internasional. Kemudian, menghentikan kekerasan. Gencatan senjata. Menerapkan gencatan senjata yang permanen dan dapat diverifikasi oleh pihak ketiga netral. Kemudian membongkar pemukiman. Israel harus membongkar pemukiman ilegal di tepi barat yang diduduki. Kemudian mencegah provokasi. Semua warga harus menghindari tindakan yang dapat memicu kekerasan seperti provokasi di tempat-tempat suci. Kemudian memastikan hak asasi manusia. Menghentikan pelanggaran HAM. Israel harus menghentikan semua pelanggaran HAM terhadap warga Palestina, termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penggusuran. Kemudian, peran komunitas internasional, tekanan diplomatik, meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel dan Palestina untuk kembali ke meja perundingan. Dialog antar agama, membangun jembatan memfasilitasi dialog antar agama untuk mempromosikan toleransi dan saling pengertian. Kemudian pendidikan perdamaian, mendidik generasi muda tentang pentingnya perdamaian dan toleransi. Untuk kesimpulannya, konflik Palestina-Israel tidak hanya bersifat politik, tetapi juga memiliki dimensi agama dan hak asasi manusia yang mendalam. Hak hidup, hak kebebasan beragama, dan hak atas tanah adalah isu-isu utama yang harus diselesaikan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Penyelesaian konflik ini membutuhkan pendekatan yang adil, penghormatan terhadap HAM, serta kerjasama antar umat beragama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak informasi yang kurang. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.